ya. Bisa kita perkes bridge-nya. When your arm is under the attackers, pull your arm as strongly as you can. 5. If you were grabbed from behind. Nah, ini kalau di dari belakang. This is the easiest way to hold the victim's arms. So that kalau dari belakang gimana? Kepala kita ya, bend back ya. Bend back. Nah, itu bend back. Jadi, itu kita bisa kena ke lututnya ya, diambil salah satu kakinya terus ditarik supaya dia ngeblak. Ya, jadi ambil salah satu kakinya supaya DE jatuh. Kalau dari sana kita masih punya ini, masih punya siku untuk kenakan ke kakaknya tadi ya. Kalau kita di ke arah ini, nah gitu diarahkan ke tembok. Apa yang bisa kita mainkan? Oke, jangan sampai enak ya. Kita kelek. Kelek, tangan kita masih bisa memainkan, dia kena ke jaw, ke mandibula. Jadi vulnerable area tadi mana? Hidung, mata, hidung, terus telinga, terus daerah lutut, daerah kaki yang kita injek tadi, termasuk ankle, terus daerah kemaluan, lutut terus ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ya, 4. Kemudian lutut 5, kemudian daerah vital 6, daerah 7 ankle ya. Kemudian tadi ada tambahan untuk di sini ya, di sini antara klavikula tadi ya. Jadi di antara klavikula di prosesus sipoidois, prosesus spinosus ya, di sternum, di atas sternum ya. Kemudian di jaw ya, di jaw, di chin, di dagu ya. Jadi itu tekniknya ya. Yang jelas memang harus cepat ya, cepat dan katanya nggak boleh panik loh ya. Oh, nggak boleh panik ya, pastilah panik ya. Saya kira itu deh. Kalau ada yang mau didiskusikan di sini ada Dokter Rita, barangkali secara teknik bisa bantu, tak kasih linknya ya. Ada Dokter Rita, barangkali nanti bisa. Silakan kalau mau ada yang ini kan didiskusikan. Baik dokter, terima kasih banyak dokter atas materi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang tadi sudah disampaikan oleh dokter Sri bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk melawan rasa tidak percaya diri bagi yang bersarang dalam tubuh kita gitu ya dokter. Mungkin kepada teman-teman yang merasa kurang jelas ataupun masih ada hal yang ingin didiskusikan mengenai materi yang sudah disampaikan oleh dokter Sri tadi, dapat langsung menggunakan fitur raise hand-nya ya, atau menuliskan pertanyaan. Kalau mau ada diskusikan? Ya, mungkin bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom juga jika tidak bisa raise hand dengan format nama _ pertanyaan. Saya bisa ikut acara Putra Jumat hari di mana biar silakan Dek. Ada Dokter Rita nih, nanti kalau ada teknik-teknik bela dirinya biar Dokter Rita yang nerangkan sebagai dokter PBDS KFR.
Baik, ini mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya ya, dokter. Dari Silakan. peserta atas nama Aida Nur Fitria, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Sri Sunarti atas materi yang diberikan. Saya izin bertanya dokter, tadi untuk yang di videonya, itu jika kita dihadapkan oleh satu orang laki-laki, tapi bagaimana jika misalkan yang mengepung kita itu bukan hanya satu orang dokter, tapi lebih dari satu. Terima kasih. Dokter Rita yang menjawab ya, Dek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan sebelumnya saya Rita Sulistianingsih. Saya saat ini sebagai PPDS Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi di FKUB RSSA. Jadi tadi pertanyaannya kalau misalnya di ini nggih, apa namanya? Dikeroyok gitu ya. Yang menyerang bukan cuma satu seperti itu. Jadi memang kembali lagi ya, kalau menurut saya secara pribadi, memang kita sebelum apa yang membuat sebelum berpikir mengenai kalau misalnya kita sudah dikeroyok dan nanti kita membela diri, itu kan sudah istilahnya sudah lanjut ya fasanya. Jadi sebaiknya sebelum kita harus sebelum kita masuk ke situasi apapun istilahnya itu memang kita harus persiapan itu yang penting. Jadi intinya kita harus tahu daerah mana yang kita masuki, kegiatan apa yang mau kita lakukan. Kemudian kita memang harus selalu antisipasi sebagai seorang muslimah ya, memang kan enggak selamanya kita didampingi mungkin oleh orang-orang yang lebih dewasa, didampingi oleh mungkin orang tua atau orang-orang yang tahu caranya untuk self defense yang baik gitu. Jadi mungkin kalau misalnya saya juga bukan orang dengan self defense yang baik, tapi kalau misalnya dikeroyok itu memang saya rasa memang ya kalau misalnya nanya gimana caranya ngelawan dikeroyok, ya memang pasti sulit sekali soalnya ya ngelawan satu aja kadang-kadang nggak haruslah itu musuh yang memang punya niat jahat gitu. Jadi misalnya kayak dipegang sama temen cowok aja yang tangannya gede aja kan susah untuk melepaskan diri gitu. Jadi apalagi kalau misalnya dikeroyok. Kalau misalnya sebisa mungkin kalau sudah dalam fase yang seperti itu, memang kalau untuk self defense misalnya kita merasa diri kita itu memang sudah tidak kekuatan kita sudah tidak sebanding dengan lawan, kalau menurut saya mungkin lebih baik kita tidak harus melakukan tindakan-tindakan yang lebih memprovokasi seperti itu. Saya rasa itu akan lebih bijaksana dan kalau misalnya bisa diam sejenak sebentar, kemudian baca doa, kemudian semoga ini ada pertolongan. Jadi kalau menurut saya kalau misalnya posisi kita dikeroyok orang banyak, kalau misalnya kita menunjukkan tindakan atau misalnya gestur kita itu kayak malah semakin nantang, sedangkan kita sendiri itu tahu kalau kapasitas kita itu sebagai seorang wanita itu mungkin tidak mungkin untuk menghadapi semua lawan itu. Saya rasa kalau misalnya lebih baik kita diam dan tidak bersikap lebih defensif seperti itu. Itu kalau misalnya sudah terlanjur masuk dalam situasi. Tapi ada baiknya kalau misalnya kita sebagai seorang muslimah ya, apalagi kalau misalnya kita harus selalu waspada. Misalnya kita bepergian ke suatu tempat, kemudian dihadapkan pada situasi kita harus tahu sebelum kita pergi ke suatu tempat misalnya sendirian, kita harus sudah mempersiapkan diri, jadinya sudah harus sudah hati-hati. Kemudian kalau misalnya kalau malam bepergian malam-malam misalnya sudah harus persiapan, misalnya di rumah ada kendaraan, ada motor, ada mobil, terus kemudian kalau misalnya kira-kira nanti acaranya sampai malam, kalau misalnya memungkinkan untuk membawa mobil, ya mendingan bawa mobil daripada bawa motor seperti itu. Terus nanti kalau misalnya penting lagi itu kalau menurut saya itu mempersiapkan ini emergency call. Jadinya kalau misalnya di dalam handphone itu sudah harus ada emergency call-nya. Jadinya yang paling penting kalau misalnya kita tuh sudah nggak ngatasi harus tahu kemana kita untuk mencari pertolongan yang paling cepat seperti itu sih. Baik dokter, terima kasih dokter Rita atas jawabannya. Kepada teman-teman yang tadi bertanya, apakah sudah terjawab ya? Sudah, terima kasih banyak dokter.
Baik, karena sudah terjawab. Nah, di sini ada 3 pertanyaan lagi, dokter. Mungkin untuk pertanyaannya, jawabannya nanti mau ditampung dulu atau langsung dijawab per pertanyaan ya, dokter? Lanjut ya. Tadi sudah anu ya, pesannya dokter Rita udah ketangkep ya, Dek? Iya, dokter, insya Allah sudah. Kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya ya. Kalau pas perang gimana? Kalau pas perang memang posisi wanita, lansia, anak-anak itu dilindungi, Dek. Jangankan sisi humanisme ya. Gedung aja kalau untuk rumah ibadah juga nggak boleh dihancurkan, ya. Fasilitas umum nggak boleh, kayak sumur, rumah sakit itu nggak boleh dalam perang seperti itu, ya. Islam itu sangat menghormati, ya. Oke, terus usia berapa, Mbak Rita? Ada masukan? Mulai belajar bela diri, usia ideal? Ya baik dokter, jadi kalau untuk pertanyaan yang usia berapa idealnya kita perlu belajar bela diri karena terkadang bahaya tidak pernah mengenal usia. Nah ini benar sekali, jadi memang bahaya itu tidak pernah mengenal usia. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini siapapun misalnya diberikan kesempatan waktu untuk misalnya bisa belajar bela diri dari berbagai akses, maksud saya seperti yang tadi kita termasuk mengikuti kajian ini dan mulai kemudian mungkin belajar sendiri dari lihat-lihat dari YouTube, kemudian kalau misalnya mungkin orang tua berinisiatif, oh anakku tak ajari bela diri seperti itu jadi boleh dilakukan sedini mungkin saat kalau menurut saya seseorang itu bisa berlatih bela diri dan manfaatnya itu bisa bagus kalau misalnya saat dia itu mungkin masuk usia remaja ya saya rasa. Jadi saat seseorang terutama misalnya muslimah itu sudah mulai aware akan dirinya sendiri dan maksudnya resiko-resiko apa saja yang mungkin dihadapi. Jadinya nanti itu latihannya itu latihannya dia itu nggak kayak sia-sia, malah kayak bukan kayak bermain-main kan bela diri kan latihan bela diri kan tujuannya untuk membela diri saat ada bahaya yang datang. Jadinya akan mungkin bisa dilakukan di usia berapapun saat ada aksesnya dan ada kesempatannya. Tapi saya rasa lebih bagus kalau misalnya sudah mulai masuk usia adolescence ya. Jadi mungkin sekitar di atas usia 13-14 tahun. Jadi saat tahu mengenai bahaya dan kira-kira apa yang mungkin resiko-resiko yang bisa kita hadapi di luar sana. Tapi kalau misalnya kayak mungkin les gitu mungkin bisa dimulai bisa lebih awal, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk belajar mengenai resiko dan bahaya dan bagaimana cara mengatasinya yang mudah gitu, mungkin kalau misalnya usia remaja awal menuju remaja itu bisa dimulai untuk latihan bela diri seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin nanti ada keluarga atau misalnya cewek, misalnya mungkin masih kecil tapi misalnya mau di sekolahnya biasanya di SD-nya gitu sudah ada kayak les karate atau misalnya mau monggo ada kesempatannya silakan, enggak ada masalah. Jadi nanti harapannya nanti kalau misalnya mulainya lebih dini, nanti di usia yang sedikit lebih dewasa nanti dia harapannya bisa sudah ada dasarnya gitu seperti itu. Mungkin begitu jawaban saya. Mungkin Dokter Sri bisa menambahkan, Dokter? Ya, sama lah, Dek. Tapi memang semakin kecil kita. Terima kasih, Dek. Karena memang idealnya semakin kecil kita melatih itu kan semakin gerakan tangkasnya makin bagus ya. Daripada wis tua-tua terus mari ngono dikongkon high impact ngono kan risiko fraktur dan kecepitnya karena enggak terlatih. Ya, tapi anyway mungkin kalau ada latihan terstruktur pasti ada pemanasan ya, Mbak Rita ya. Iya, dokter. Memang basicnya kalau untuk latihan apapun itu memang harus ada 3 step. Jadi memang warming up dulu, kemudian nanti ada latihan inti sama ada cooling down atau pendinginan seperti itu. Sama seperti olahraga pada umumnya. Cuman memang kalau bela diri kan gerakannya memang sudah
didesain seperti tadi yang high impact, jadinya harus dipastikan kondisinya fit betul, dan pasti kalau post exercise-nya itu pasti akan lebih capek dibandingkan kalau misalnya kayak latihan olahraga biasa kayak jogging seperti itu. Jadi ya mungkin kalau misalnya teman-teman di sini mungkin ada yang berminat mungkin latihan bela diri, harus memang siap fisik dan mental. Gitu. Jangan malah nanti kalau misalnya habis latihan bela diri malah tambah capek semua, tambah nanti pas jalan-jalan enggak ini ya Dok, malah tambah enggak safe, enggak fokus. Itu yang berbahaya. Ya, gitu ya, Yoleta, adik-adik, gimana? Wes, kasih pertanyaan yang banyak ke Dokter Rita. Ayo, Dokter Rita dikeroyok. Ini ada pertanyaan Karina, Mbak Rit, monggo. Ya, mungkin terima kasih atas kesempatannya. Di sini perkenalkan terlebih dahulu, dokter. Saya Karina Lorenza dari Prodi Ilmu Keperawatan 2020. Nah, mungkin saya izin untuk bertanya dan menyambung dari pertanyaan teman-teman yang tadi juga. Kan dari kita sendiri sudah berada di usia 20-an, yang mana mungkin agak sedikit telat ya untuk belajar bela diri ini. Sekiranya apakah perlu untuk dilakukan latihan secara mandiri sama teman atau mungkin sama rekan kita secara pribadi tanpa ada yang mengawasi, atau mungkin perlu ke orang-orang yang memang sudah ahli seperti itu biar nanti untuk gerakan-gerakannya dan juga teknik-tekniknya lebih lebih mumpuni dan kita juga lebih menguasai untuk pertahanan diri kita. Mungkin itu dulu, dokter. Mohon jawabannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini dari Mbak Karina Lorenza ya. Oh iya, oke. Jadi kalau misalnya sudah usia 20-an tahun, kemudian sudah usia 18, 19, 20, 25 tahun, maksudnya kalau misalnya mau latihan karate kayak anak-anak gitu kan mungkin kan kayak merasa sudah sudah terlalu dewasa gitu. Bagaimana caranya kita untuk tetap bisa self defense dengan cara yang baik dan benar. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau yang lebih sederhana, itu memang kalau kita lihat dari YouTube yang tadi sudah sama-sama kita lihat ya, jadinya memang sebelum kita mempelajari self defense itu kadang-kadang definisi self defense itu kalau menurut saya pribadi itu enggak harus yang kita harus latihan yang benar-benar latihan karate seperti apa, tapi pada intinya kita harus tahu apa saja dasar-dasar dari self defense itu. Jadinya ya seperti tadi batasannya, kemudian apa saja yang sebelum kita sebelum kita mendalami suatu bela diri itu apa saja yang harus kita apa saja yang harus kita ketahui seperti tadi batasannya, kemudian apa saja hal-hal yang boleh dan tidak boleh seperti itu. Jadi memang sebenarnya enggak perlu yang kalau menurut saya self defense karena mengingat bahaya itu juga datangnya kita nggak ada yang tahu ya, yang sebelum kita memutuskan untuk masuk ke latihan yang rumit-rumit seperti karate dan yang lain-lainnya itu menurut saya lebih penting bagi kita semua untuk mengetahui prinsip-prinsipnya. Jadinya kalau misalnya aku diserang sama laki-laki nih, laki-lakinya ini, tapi paling nggak kita sudah tahu daerah rawannya di sini, dan di sini. Jadi menurut saya kalau untuk itu harus diketahui lebih dulu dan paling nggak prinsipnya kita sudah megang dan itu tadi diutamakan kita lebih ke kalau misalnya perjalanan harus hati-hati, kemudian harus lebih selalu fokus dan selalu berdoa gitu ya. Jadinya supaya kita tidak masuk dalam situasi yang berbahaya. Kalau misalnya memang mau lebih mendalami seperti mau belajar dengan personal trainer atau apa, itu juga bisa sebenarnya. Jadi misalnya sebelum masuk ke bela diri mungkin mau biar bisa lebih kuat dulu, jadinya biar bisa latihan seperti kayak Muay Thai gitu-gitu juga nggak apa-apa, ada personal trainernya. Tapi memang kalau Muay Thai itu tujuannya untuk exercise sih, bukan untuk menyerang gitu. Jadi tetap prinsip-prinsipnya kita harus tahu. Jadi kayak daerah yang rawan tadi kayak daerah mata, kemudian hidung dan yang lain-lain gitu. Itu saya rasa tidak perlu latihan yang khusus. Tapi kalau misalnya mau memperkuat misalnya otot-otot gitu ya, jadi supaya nanti kalau misalnya tiba-tiba ditarik penjambret gitu kita bisa paling nggak bisa nahan itu mungkin bisa pakai latihan-latihan yang umum kayak di fitness center, mungkin pakai personal trainer, mau latihan Muay Thai kayak gitu juga nggak apa-apa gitu, boleh seperti itu, tapi prinsipnya tetap harus tahu gitu. Iya, baik. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Mungkin saya izin bertanya lagi. Ya, semisal kan tadi untuk penyerangannya dan juga self defense yang dilakukan itu bisa saja menyerang dari organ-organ vital dari pelakunya.
Itu semisal memang kita menyerang organ-organ vital itu dan karena memang dirangsang serangan panik juga dan mungkin nggak berpikir panjang pada saat itu, jadi mungkin bisa berakibat fatal untuk orang yang kita serang seperti itu. Dan apabila hal itu menyebabkan hal-hal serius, misalnya luka atau mungkin komplikasi yang berlebihan bahkan sampai kematian, kira-kira apakah hal itu nanti ada pertanggungjawabannya untuk kita ya, mungkin dari segi hukum ataupun agama seperti itu dokter. Mungkin dari saya juga masih awam, mungkin minta pencerahan dari dokter Ita ataupun dari dokter Sunarti. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi kalau misalnya nih kita sudah belajar untuk pertahanan diri, tahu apa namanya daerah-daerah mana yang bisa kita attack ke seseorang untuk kita dalam tujuan mempertahankan diri kita dan keselamatan diri kita. Kalau misalnya kita menyebabkan suatu harm pada orang tersebut gitu, dan nanti misalnya nih kita apa namanya di tengah lapangan gitu, terus kemudian kita mau dijambret. Terus ternyata pencurinya ini dia itu sebenarnya nggak niat mencuri sih, tapi cuma apa namanya lagi kepepet, mungkin lagi istrinya mau melahirkan, dia butuh uang, terus lagi gelap mata, terus misalnya ketemunya kita pas bawa tas dan kita juga pas nggak aware, kita mau dijambret, terus kemudian kita pas itu bawa batu, terus kita ini nih langsung serang ke orang tersebut dan ternyata mengenai bagian yang vital, misalnya kena kepala gitu, terus orangnya pingsan atau paling buruk misalnya pendarahan gitu, pendarahan di otak gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya seperti ini memang ya rumitnya memang di situ ya. Memang tadi yang harapannya sih hal-hal seperti itu tuh memang tidak terjadi ya gitu, tidak terjadi, makanya ada tips-tips seperti untuk self defense ini. Jadinya memang bagaimana kita menyerang daerah-daerah tetap vital, jadinya dalam tujuan untuk ini kan contohnya kan self defense kan untuk memberikan kita waktu untuk sedikit melarikan diri, paling enggak untuk mencari pertolongan yang lain seperti itu kan. Jadinya daerah-daerah mana yang tetap bisa kita serang di dalam tubuh, cuman akan tetapi dia masih bisa tidak menyebabkan yang vital seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi contohnya seperti misalnya mata, hidung, dan telinga gitu kan. Jadi kalau misalnya telinga kan kita tarik sampai apapun kan dia kan juga nggak mungkin, maksudnya nggak mungkin menyebabkan orangnya bisa sampai kehilangan nyawa kan. Misalnya kita kayak narik telinga gitu ya, terus misalnya kita kayak nonjok hidung gitu kan, paling tulang hidungnya aja yang patah seperti itu. Tapi ya kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong di sini tuh memang gampang, pada kenyataannya memang mungkin sulit dan mungkin kalau misalnya dihadapkan pada hal seperti itu, memang kita tetap utamanya harus fokus dan kalau bisa yang diingat memang tidak perlu banyak hal. Jadinya diingat saja hal-hal yang mana, oh kalau aku diserang aku berarti harus gini, gini sama gini gitu. Yang diingat itu yang kira-kira mana yang dia itu paling cukup menyakitkan tapi tidak fatal gitu. Kayak misalnya mata gitu ya kan, misalnya kan banyak tuh dijual kayak misalnya yang di luar negeri itu kayak pakai pepper spray atau apa itu kan tinggal disemprot aja itu dia nggak mematikan seperti itu. Jadinya soalnya memang kalau misalnya sudah kita menyebabkan suatu harm pada orang lain itu memang urusannya itu bisa panjang gitu. Jadi walaupun nanti pada akhirnya kita nanti mungkin diperkarakan ke polisi atau apa terkait sama dosa atau apa dan yang lain-lain, memang itu nanti itu bisa banyak hal yang terjadi. Jadi memang kalau misalnya dalam self defense ini kita memang harus hati-hati betul, mengingat kalau misalnya self defense ini bukan cuman kita melindungi diri kita, tapi kita juga harus tahu kalau misalnya apa yang kita lakukan nanti itu bisa berakibat sesuatu pada orang lain gitu. Jadi memang yang diingat-ingat mungkin daerah seperti kayak mata, kemudian kayak misalnya hidung dan telinga itu tadi. Kalau misalnya, oh ini nih kalau misalnya tak tonjok atau tak tarik itu nanti mungkin orangnya pasti kesakitan banget, tapi nanti dia pasti nggak akan ada masalah daripada langsung ngambil batu kemudian orangnya dilempar seperti itu gitu. Paling gampang itu sih kalau misalnya pakai di mata tuh pakai pepper spray. Jadinya kita kan nggak harus kontak langsung, cuma tinggal ngambil aja terus disemprot
disemprot seperti itu. Tapi sampai sekarang sih saya belum pernah sih apa namanya punya pepper spray. Ya moga-moga tidak pernah menggunakannya seperti itu. Mungkin dokter sih ada tambahan dokter? Adik-adik paham maksudnya dokter Rita pepper spray apa? Apa, Dek? Ya, mungkin semprotan lada gitu dokter ya. Yang Lada agak pedas di bubuk mata, itu gas loh. air mata. Lada bubuk ya. Ladaku iku lho sing sak saset regane pira iku? 1000 ah. 1000 yo. Ya iku pepper spray yo. Iku koyo gas air mata iku, Dek. Ya. Ya wis saya kira gitu ya, Dek. Gak ono pepper spray yo. Ya udah sampai lah kita seandainya. Terus jangan sampai terjadilah, tapi in case of itu ingat daerah-daerah vulnerable to be hit by us ya. Oke, saya kira itu deh materinya. Mudah-mudahan manfaat ya untuk kita semua. Sudah sampailah ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Sri dan juga Dokter Rita yang sudah berkenan menjawab pertanyaan dari Mas Abang, bisa memotivasi kita untuk tetap melindungi diri kita sendiri tentunya dari bahaya luar. Mungkin saya izin bertanya sebelumnya kepada Kak Aida, Kak Kirana, Kak Mifa, dan juga Kak Reda Naila, apakah sudah? Sudah. Baik, terima kasih Kak. Karena penyampaian materi sudah selesai dilaksanakan, juga tanya jawab juga sudah selesai dilaksanakan, untuk agenda yang selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat pemateri dan juga dokumentasi. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan untuk menampilkan sertifikat dari pemateri kita. Baik, terima kasih. Sebelum dokumentasi, mungkin kepada Dokter Sri bisa menyiapkan terbaiknya. Ya, terima kasih deh. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan manfaat waktu kita yang sebentar ini. Bisa kita lari sebentar kepada ya dokter, baik. Untuk dokumentasinya yang luar biasa kepada kami hari ini. Selanjutnya, apabila Dokter Sri baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dokter Sri yang telah berkenan untuk membagikan ilmu kepada kami. Kami persilakan untuk meninggalkan room Zoom. Namun apabila dari Dokter Sri berkenan untuk tetap bergabung bersama kami di room Zoom, tentu kami akan sangat senang sekali. izin live ya, Dek. Dokter Sri ada rapat akreditasi. Juga kami ucap. Baik, Dokter. Terima kasih banyak. Kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Kepada Dokter Rita. Baik. Kepada Dokter Rita, tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak juga karena sudah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman peserta. Baik, selanjutnya saya izin untuk memberikan info menarik nih kepada teman-teman peserta KSN 9 pada hari ini. Untuk beberapa penanya yang tadi itu berkesempatan untuk mendapatkan door prize nanti di akhir acara. Saya ucapkan terima kasih juga kepada kakak-kakak yang sudah bertanya tadi mengenai materi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita yang luar biasa. Baik, terima
kasih karena acara inti sudah selesai dilaksanakan, yaitu pemaparan materi dan juga tanya jawab dari teman-teman peserta. Mungkin untuk acara selanjutnya yaitu pengumuman penyanyi terbaik. Wah, siapa ya kira-kira yang dapat pemenang yang menjadi pemenang penanya terbaik kita pada KSN 9 hari ini? Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja untuk penanya terbaik KSN 9 hari ini adalah selamat kepada Kak Karina Lorenza. Baik, kepada Kak Karina Lorenza, dihimbau untuk dapat mengkonfirmasi ya Kak kepada CP yang akan dikirimkan oleh panitia di kolom chat Zoom. Kepada teman-teman dan kakak-kakak penanya yang lain, jangan berkecil hati ya, karena pada KSN selanjutnya juga akan ada door prize yang menarik. Jadi jangan lupa untuk ngikutin terus ya KSN-nya. Kemudian, nah terima kasih kepada panitia yang telah mengirimkan CP. Diingatkan kembali kepada Kak Karina Lorenza untuk dapat mengkonfirmasi kepada CP yang sudah dikirimkan oleh panitia di kolom chat Zoom. Oke, gimana nih teman-teman dan juga kakak-kakak? Seru banget kan acara KSN 9 kita pada hari ini? Nah, karena semua agenda sudah dilaksanakan, kita juga sudah berada di penghujung acara, tidak afdol ya apabila kita tidak melakukan dokumentasi nih, baik kepada kakak dan juga teman-teman, mungkin bisa on cam terlebih dahulu ya, dan juga mempersiapkan pose. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lainnya untuk on cam juga nih, bagi teman-teman yang belum mengisi presensi kehadiran, dapat segera untuk mengisi presensi kehadiran yang telah dibagikan oleh panitia di kolom chat Zoom ya. Kepada panitia yang bertugas bisa mengirimkan kembali untuk link presensinya. Baik, diingatkan kembali kepada teman-teman. Baik, kepada panitia yang bertugas dipersilakan untuk memimpin jalannya dokumentasi. Baik, untuk agenda dokumentasi akan saya pimpin dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya itu slide 2. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Tak terasa ya, kita sudah berada di penghujung acara dan juga selesai menjalani seluruh rangkaian acara kita pada KSN 9 siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri agenda KSN 9 pada siang hari ini, marilah kita akhiri acara kita kali ini dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baik, terima kasih. Kepada teman-teman, jangan khawatir ya, karena kita akan bertemu lagi di KSN selanjutnya, yaitu KSN 10. So, jangan lupa pantengin terus info grup WhatsApp KSN, IG Mbak Nur Syifa, dan juga LKI FKUB ya, biar kita semua bisa tahu update-update tentang KSN selanjutnya. Nah, teman-teman, kajian tadi juga akan diupload nih oleh panitia di YouTube Mbak Nur Syifa. Jadi, jangan khawatir ya, dan juga seru banget nih buat kepoin kajian-kajian yang sebelumnya. Baik, mewakili seluruh keluarga besar LKI FKUB 2022, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta KSN 9 hari ini yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara KSN kali ini. Dan kurang dari kami mohon maaf, semoga ilmu yang
sudah disampaikan oleh pemateri kita tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Vita, selaku Master of Ceremony pada acara KSN 9 kali ini, pamit untuk undur diri, dan sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara KSN selanjutnya, teman-teman.